Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai helm. Bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 1990, tentu bukan masalah memakai helm, karena Anda semua sejak lahir sudah diperkenalkan wajib pakai helm. Semua jalur di jalan raya wajib pakai helm. Saya ketika SMA tahun 85 sampai 88, saya asli Bantul di Madukismo, Yogyakarta, dan saya sekolah di SMA Kolese de Brito di wilayah Sleman. Maka kalau sekolah harus menyeberang kota, ya, dari Bantul nyebrang Kodia Jogja ke Sleman, dan dari situ baru bisa sekolah. Dan naik motor. Pada waktu kelas 1 saya tidak pernah pakai helm. Waktu itu tidak model pakai helm. Tidak ada aturan orang naik motor pakai helm. Itu yang perlu kamu tahu, guys, yang lahir setelah tahun 90. Maka saya dulu juga tidak pernah pakai helm sekolah. Kemudian kelas 2 akhir menjelang kelas 3, pemerintah mulai mengenalkan wajib helm karena banyak kecelakaan yang meninggal. Kepalanya terbentur trotoar, terbentur aspal, sehingga perlu perlindungan. Maka diwajibkan helm, pakai helm, semua pengendara motor. Tetapi pada awal tidak semua jalan itu wajib memakai helm. Maka ketika kita masuk ke jalan tertentu, ada tulisan jalur wajib helm. Saya ingat di Jogja beberapa tempat yang wajib helm itu. Maka pada awal-awal dipaksa pakai helm. Sebagai anak SMA, siswa SMA, saya masih belajar dan tentu menolak. Sikap dasarnya saya menolak. Karena apa? Tidak nyaman pakai helm. Kalau tidak pakai helm kita bisa mantap. Bahkan potongan rambut kita bisa kelihatan. Apakah itu rambut yang gondrong, rambut yang gundul, pang, dan seterusnya. Dan ini menjadi sesuatu yang mengasihkan. Maka karena sebagian jalur wajib pakai helm, yang lain tidak, saya biasanya nggak pakai helm dan mencari jalur-jalur tikus untuk menghindari jalur helm. Tetapi lama-lama semua jalur diwajibkan pakai helm. Maka saya pun juga sembunyi-sembunyi selalu pakai jalan. Tidak mungkin menyeberang kota yang jauh harus mencari jalan tikus itu, karena selalu harus lewat jalan utama. Kalau tikus terus namanya tikus got, jalur got. Tetapi ini adalah kemudian menjadi terbiasa. Pelan-pelan saya harus pakai. Helmnya mungkin helm seperti disebut helm ciduk, karena helm yang bisa dipakai untuk mandi, gayung mandi. Bisa dipakai untuk gayung mandi. Helm yang hanya ditempelkan saja seperti helm orang-orang yang bekerja di proyek, di lapangan, itu seperti itu. Dan kemudian lama-lama wajib helm standar, menutup sampai ke leher. Kemudian mukanya kelihatan begini. Apalagi helm cakil yang hanya kelihatan matanya. Lebih aman lagi. Lama-lama terbiasa. Sekarang kalau tidak pakai helm naik motor, rasanya aneh dan pasti tidak tenang. Harus pulang lagi untuk ngambil helm supaya aman dan juga tentu saja tidak kena semprit polisi. Tetapi juga nyaman. Dan terbukti memang yang mati karena kecelakaan motor menurun jumlahnya, karena setiap kecelakaan masih terlindungi dengan helm. Tetapi harus belajar untuk menyadari kebutuhan bahwa saya itu butuh helm ketika berkendara. Dulu kalau ditanya, kalau marah jawabannya, kenapa harus pakai helm? Karena kecelakaan bahaya. Saya naik motor bukan mau kecelakaan, mau
cepat sampai ke tujuan. Nah, tapi kalau kecelakaan, kepala terbentur aspal atau trotoar, bisa meninggal. Gegar otak. Iya, tapi saya tidak mau kecelakaan. Saya naik motor ini tujuannya bukan mau kecelakaan. Tidak perlu helm. Dulu, sekarang belajar semua. Injil hari ini juga rupanya murid-murid Yesus bandel. Dia harus banyak belajar tentang ajaran Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah disalibkan, wafat, bangkit menampai mereka, mereka juga tidak percaya pada Yesus. Sampai pada buntutnya, Yesus menegur mereka. Maka diceritakan Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang pergi ke Emmaus, menampakkan diri pada Maria Magdalena yang mengajak Petrus dan sahabatnya, dan menampakkan diri kepada beberapa orang. Mereka takjub, mereka takut, mereka tidak percaya, tidak berbuat apa-apa, hanya diam. Itu dikatakan oleh Injil itu. Ketika Yesus menampakkan diri pun mereka hanya diam. Dan kemudian saudara-saudari, pada saat terakhir mereka berkumpul, Yesus menampakkan diri pada mereka dan menegur mereka. Kenapa kamu bebal? Kenapa sudah saya ajarkan berkali-kali, bahkan saya sudah menampakkan diri kepadamu setelah saya bangkit, kamu juga tidak percaya? Sekarang percayalah. Dan kamu harus menjadi saksi-saksiku. Mulai dari Galilea, kemudian ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, butuh belajar, butuh pengendapan, butuh pengenalan, butuh jatuh bangun untuk memahami suatu ajaran, untuk memahami suatu kebenaran, untuk membentuk suatu habit yang baru, habitus baru. Maka seperti saya memakai helm pada saat SMA tadi, seperti para rasul yang percaya pada Yesus, tetapi kemudian jatuh semangatnya karena Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, wafat, dimakamkan. Mereka tidak punya harapan dan kegembiraan lagi. Tidak punya apa yang bisa menjadi sandaran mereka. Yesus bangkit pun mereka masih tidak percaya pada awal-awalnya. Dan akhirnya Yesus menegur mereka, menekankan, aku sudah mengatakan sebelum aku disalibkan dan wafat. Apakah kamu masih bebal? Ini aku. Lalu Yesus mengutus mereka pada poin terakhir. Dan rupanya kita dari kisah para rasul bisa melihat bagaimana murid-murid ini bersikap. Bagaimana murid-murid ini mewartakan kebangkitan Tuhan tanpa rasa takut. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam menghayati iman kita, dalam menghayati kebangkitan Paskah, dalam menghayati Yesus yang sudah bangkit menebus kita, tidak ada rasa takut lagi, tidak ada ragu-ragu lagi dalam kondisi apapun, dalam kegagalan, dalam setiap mungkin kita dipermalukan di depan umum, mungkin kita salah langkah. Tuhan akan menuntun kita kepada kebaikan kembali. Keberanian kita sebagai orang-orang yang sudah semangat dibangkitkan dari kematian. Karena ikut Yesus, maka kita semua pun diajak juga untuk berani menanggung perutusan ini. Masalah kecil, perutusan di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, kita bisa memberi teladan-teladan tentang kegembiraan hidup dalam menghadapi setiap kesulitan. Kita bisa menunjukkan kejujuran, otentisitas, keterbukaan hidup kita, kepasrahan kita kepada Tuhan dengan kegembiraan, pengharapan, dan bukan orang yang pecundang yang selalu mengeluh,
tetapi orang yang selalu bersyukur, sehingga kita menjadi pemenang yang dibangkitkan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.